Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dari 15 penghuni kontrakan di Matraman ini, 5 orang berhasil menyelamatkan diri. Salah satu korban, Mawarti, menceritakan kisah dramatisnya saat menyelamatkan diri. Saya lagi tidur, saya nggak tahu apa-apa. Anak saya ya yang tidur di depan kepanasan keluar, buka pintu ngeliat api, dia masuk ke dalam bangunin saya, mama kebakaran. Dia gitu. langsung teriak minta tolong. Yang aku salut Langsung. anak kecil itu dia langsung teriak minta tolong, anak SMP dia kelas Saya 1. nggak mikir Tolong, apa-apa, kebakaran. Dia ngambil bilang surat-surat kebakaran. langsung keluar sama anak saya. Ya pemirsa, hingga saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui apa penyebab pasti dari kebakaran yang menewaskan 10 orang tersebut. Betul sekali, kita akan langsung melihat situasi dan juga lokasi di sana. Sudah ada Armalina yang saat ini berada di lokasi kebakaran di Matraman, Jakarta Timur. Selamat siang Armalina, tadi pagi olah TKP sudah dilakukan. Apa hasilnya? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, tadi olah TKP ini sudah dilakukan di lokasi kejadian kebakaran yang berada di Matraman, Jakarta Timur. Dan ini adalah TKP salah satu rumah warga yang barang-barangnya sudah habis terbakar. Ini dari informasi terakhir bahwa memang tadi api cukup besar saat dini hari tadi, sehingga ini agak sulit untuk menyelamatkan diri meskipun masih ada 5 orang yang dapat menyelamatkan diri. Dan tadi olah TKP ini langsung dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan juga Polsek Metro Matraman. Dan saat ini saya juga sudah bersama langsung dengan Kapolsek Matraman, Bapak Kompol Tejo Arboro. Bapak boleh agak sini sedikit Pak untuk menanyakan langsung bagaimana tadi Pak dari olah TKP yang dilakukan. Dugaan sementara ini kebakaran yang terjadi menewaskan hingga 10 orang ini apa Pak? Kejadian tadi sekitar jam 4 ya Pak ya, jam 4.20 ada laporan ke Polsek. Kita langsung ke TKP bersama tim pemadam kebakaran ya, dan sampai sini kebetulan saya perintah pimpinan untuk selalu siaga. Jadi 4:30 sampai sini api sudah membesar. Jadi, karena posisinya sempit ya, gang di belakang itu gang buntu. Mobil besar tidak bisa masuk, hanya ditarik selang aja. Yang 4 petak habis, ini kontrakan ya, kontrakan 5 petak, yang 4 petak habis, yang satu paling ujung ini tidak terbakar. Ya. Ini artinya berarti kan 1 petak ini terselamatkan, bahkan tidak menjalar ke rumah pemukiman warga yang lain. Ini apa yang dilakukan tadi Pak? Apakah sangat cepat proses pendinginannya begitu? Ya, bagus ya, tim pemadamnya gerak cepat, jadi api yang besar di petak 1, petak 2 itu kan sudah dipadamkan, jadi petak kontrakan terakhir terselamatkan. Cuma korban tetap tidak terselamatkan, 10 jiwa yang meninggal. Dugaan sementara Pak, apa penyebabnya Pak? Dugaan sementara karena ini petak ya, kontrakan, dan tadi sudah kita sebutkan banyak juga kabel-kabel yang tidak rapi, yang tidak memenuhi standar. Ini ada AC di luar ya, ada AC mungkin kurang safety, jadi mungkin terbakarnya dari situ. Tapi yang pasti nanti nunggu tim puslabor dari Polda Metro Jaya, tadi Pak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah koordinasi. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Deta, Wilson dan juga pemirsa, tadi informasi yang terakhir ada 10 orang yang meninggal dunia dari 15 orang penghuni. Memang untuk tempat kebakaran yang terjadi ini sedikit, itu hanya 4 petak, namun karena lokasi yang cukup sempit dan ini terjadi pada dini hari saat relap tidur, dari korban salah satu yang terselamatkan mengatakan ini sangat sulit mereka untuk menyelamatkan diri, dan sehingga tadi sangat sulit mereka untuk keluar dari kontrakan. Nah, ini salah satu kami tunjukkan bahwa ini adalah salah satu rumah korban yang terbakar habis, dan ini adalah rumah salah satu korban yang berhasil selamat. Ini adalah Ibu Mawarti maksud kami. Tadi dia menceritakan bahwa tadi pada pukul 3:30 ini anaknya sempat terbangun karena merasakan kepanasan dan baru tersadar bahwa sudah ada api besar yang menjalar di rumah mereka. Dari Ibu Marwati sendiri ini tadi langsung mencoba menyelamatkan diri dan hanya bisa menyelamatkan dokumen-dokumen mereka. Bahkan tadi Ibu Marwati juga menceritakan bahwa tetangganya ini sempat berteriak meminta tolong, namun karena api yang cukup besar dan sulit untuk membantu
tetangganya untuk keluar, sehingga ini satu keluarga yang berisi 5 orang tidak dapat terselamatkan begitu, Deta dan juga Wilson. Dan saat ini informasi terakhir juga untuk 10 jenazah yang meninggal dunia sudah dibawa ke RSCM. Untuk pemakaman ini kami belum mendapatkan informasi pasti kapan akan mulai dimakamkan, namun dari Ketua RW mengatakan bahwa satu keluarga yang berisi 5 orang nanti ini akan dimakamkan ke Padang ataupun ini akan dikirimkan jenazah ke Padang, namun kami masih akan konfirmasi lagi untuk data terakhir ya. Wilson dan juga Deta. Baik. Baik, Armalina, bisa Anda jelaskan juga kalau kita lihat tadi bangunannya ini ada beberapa ruangan, ada ruang depan, ruang tengah, lalu ada juga di belakang, ruang belakang. Bisa Anda jelaskan saat peristiwa itu Ibu Mawarti yang selamat posisinya tidurnya di ruang depan, ruang tengah atau seperti apa sehingga bisa sempat menyelamatkan diri? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, tadi kalau dari Ibu Marawati sendiri menjelaskan memang ia tidur dengan anaknya di posisi di tengah, jadi bisa menyelamatkan diri. Namun ada saksi lain yang sempat mengatakan saat proses pemadaman kebakaran ini cukup dramatis, ada salah satu korban yang meninggal dunia ataupun tidak berhasil menyelamatkan diri. Ia mencoba melarikan diri ke belakang kamar mandi dan sempat membasahi badan dirinya untuk keluar ke rumah kontrakan mereka. Namun karena api yang semakin besar, meskipun dia juga sudah mencoba untuk membasahi dirinya, ini tidak dapat terselamatkan. Dan tadi juga jenazah salah satu ini ditemukan berada di belakang kamar mandi. Wilson dan juga Deta. Baik, Armalina, tadi disebutkan oleh pihak kepolisian banyak sekali kabel-kabel yang semrautan di sana. Apakah saat ini sudah ada langkah antisipasi untuk merapikan kabel-kabel tersebut? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, untuk sampai saat ini memang belum ada proses pembersihan di lokasi. Memang ini masih berserakan baik dari yang dari kabel-kabel ataupun bahkan motor yang terbakar, AC dan yang lainnya. Namun memang nanti ini diinformasikan akan segera dilakukan pembersihan secepatnya. Namun sejauh ini memang lokasi ini sudah disterilkan, artinya memang tidak ada yang bisa masuk ke dalam kecuali yang berkepentingan. Sehingga tadi di depan gang ini juga banyak warga yang ingin sekali masuk ke dalam untuk melihat lokasi. Ini juga tidak diperkenankan karena takut, dikhawatirkan akan ada masih banyak barang-barang yang berserakan di lokasi. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, memang kebakaran ini banyak memakan korban jiwa. Ada 10 orang yang saat ini semua korban sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kita sudah bergabung dengan rekan Gaby Natasha di sana. Selamat siang Gaby, apakah proses visum dari 10 jenazah korban kebakaran ini sudah selesai? Ya, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Saat ini kami awak media memang masih terus menunggu, tepatnya di depan kamar jenazah dari RSCM Jakarta Pusat, karena hingga saat ini proses identifikasi ataupun visum dari ke-10 korban jiwa kebakaran yang terjadi pada pagi hari tadi masih terus berlangsung. Dan begitu pula dengan pihak kerabat ataupun keluarga, saat ini masih terus menunggu di depan kamar jenazah untuk nantinya akan diberitahu oleh pihak rumah sakit jika proses identifikasi tersebut telah selesai. Dan informasi lainnya yang dapat kami sampaikan, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, ya, ini terkait lokasi dari pemakaman salah satu keluarga yang menjadi korban kebakaran pada pagi hari tadi, yakni keluarga dari korban Sri Mulyani yang berusia 50 tahun beserta dengan anak-anaknya, nantinya rencananya akan dimakamkan di TPU Perumpung Jakarta Timur. Sementara untuk keluarga lainnya ataupun 5 korban lainnya belum diketahui pasti di mana lokasi dari pemakaman nantinya akan dikebumikan. Sementara itu untuk waktu pemakaman sendiri juga pihak keluarga masih belum bisa mengetahui kapan korban dapat dimakamkan, karena memang pihak keluarga hingga saat ini masih terus menunggu proses identifikasi yang saat ini belum selesai. Begitu Wilson dan juga Deta. Baik, lalu saat ini apakah keluarga semuanya sudah tiba di sana dan apa rencana mereka nanti ke depannya? Apakah mungkin ada menuntut kepada pihak pengelola kontrakan karena mungkin ada listrik yang tidak bagus pemasangannya, Gaby?
Ya, Wilson dan juga Deta, untuk pihak keluarga sendiri hingga saat ini memang masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengurus pemakaman dari keluarga mereka yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Namun untuk tindakan ke depannya mereka rencananya tidak memiliki rencana begitu akan menuntut dari pemilik kontrakan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada pagi hari tadi, Wilson dan juga Deta. Baik. Terima kasih Gepi atas laporan Anda. Kita tentunya turut berduka cita atas keluarga korban yang ditinggalkan dan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi yang mana memang kabel-kabel listrik yang semraut ini sering sekali memicu kebakaran.